Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Merespon kejadian tersebut, Kapolres Mempawah turun langsung bersama tim gabungan untuk memadamkan titik api dan mencegah kebakaran meluas. Di lokasi, Kapolres Mempawah turut memantau langsung proses pemadaman. Keberadaan pimpinan di lapangan sekaligus untuk memastikan seluruh personel bekerja secara terpadu, serta tetap mengutamakan keselamatan selama proses penanganan karhutla. Tim gabungan berjibaku memadamkan api, sekaligus melakukan upaya pencegahan agar kebakaran tidak merembet dan meluas ke wilayah lain. Penanganan karhutla memerlukan kerjasama berbagai pihak, sinergi antara TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, KPH Mempawah, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam mempercepat pemadaman di lapangan. Seluruh personel berupaya mengendalikan titik api, sekaligus meminimalkan potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Respons cepat dan kesiapsiagaan menjadi hal penting, mengingat karhutla dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas masyarakat. Penanganan karhutla di wilayah Anjongan akan terus dilakukan secara optimal, dengan mengedepankan sinergitas dan koordinasi antar instansi. Polres Landak bersama BPBD dan tim pemadam perusahaan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT Saraswati Argo Estate dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Berikut Bribtu Novita melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Polres Landak melaksanakan patroli dan juga pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Landak. Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari turun langsung bersama personel polisi, BPBD Kabupaten Landak, dan tim pemadam PT Saraswati Argo Estate melaksanakan pemadaman dan pendinginan di Blok G13, Dusun Menjalin, Desa Pakmayam, Kecamatan Ngabang. Kebakaran terjadi di area perkebunan kelapa sawit milik PT Saraswati Argo Estate. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Lokasi ini sebelumnya terpantau sebagai salah satu titik hotspot melalui aplikasi Lancang Kuning. Petugas melakukan pendinginan secara menyeluruh untuk memastikan bara dan titik panas di bawah permukaan benar-benar padam. Terlebih kondisi lahan gambut memungkinkan api bertahan dan menjalar di bawah permukaan. Selain pemadaman, Polres Landak juga melakukan penyelidikan terhadap lokasi kebakaran. Polis lain dan banner pemberitahuan dipasang sebagai penanda bahwa area tersebut sedang dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Landak. Di sisi lain, Polres Landak terus memperkuat pemantauan wilayah rawan karhutla, termasuk melalui posko penanganan dan pelayanan kesehatan. Masyarakat dan perusahaan juga diajak segera melaporkan apabila menemukan titik api. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Novita dari Bitumas Polda Kalbar melaporkan untuk Poli TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Menghadapi kondisi lahan gambut dan asap tebal, Kapolres Melawi turun langsung bersama tim gabungan untuk memadamkan api. Sore hari ini kita melaksanakan pemadaman api di salah satu titik lokasi api seluas kurang lebih 1,5 hektar di wilayah Kecamatan Belimbing bersama dengan BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI, dan unsur-unsur lainnya. Saat ini seperti sudah nampak di belakang, sudah mulai padam, kemudian dilakukan upaya pendinginan. Kapolres Melawi AKBP Ashabul Kahfi turun langsung dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing. Petugas berjibaku di tengah kondisi panas dan asap tebal untuk melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di lokasi. Kondisi lahan yang didominasi gambut dan vegetasi kering membuat proses pemadaman memerlukan pembasahan dan pendinginan secara berulang. Upaya pemadaman telah dilakukan selama 2 hari dengan mengedepankan pola pembasahan. Petugas harus membawa peralatan pemadam menuju lokasi yang berjarak sekitar 300 meter dari jalan. Polres Melawi juga menyiagakan 102 personel Polres dan Polsek jajaran untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Keselamatan personel menjadi perhatian utama mengingat kondisi lokasi yang penuh asap dan medan yang sulit dijangkau. Dari Polres Melawi, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.
Menghadapi musim kemarau dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalimantan Selatan menggelar apel gelar pasukan dan pengecekan sarana prasarana siaga Karhutla 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan dalam menghadapi potensi Karhutla di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menghadapi musim kemarau, Polres Hulu Sungai Tengah meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel gelar pasukan dan pengecekan sarana prasarana siaga Karhutla yang digelar di lapangan Mako Polres HST Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin Wakapolres HST Kompol Maturidi, mewakili Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampu Bolon. Dalam apel, petugas memeriksa kesiapan personel serta berbagai sarana dan prasarana pendukung penanggulangan Karhutla. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Personel juga diminta siap memberikan respon cepat terhadap setiap informasi maupun laporan mengenai adanya titik api. Setiap informasi yang diterima akan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Polres HST juga mengoptimalkan pemantauan dan penerimaan informasi selama 24 jam melalui layanan call center 110, serta pemanfaatan aplikasi Sipongi dan Bekantan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Polres HST untuk mempercepat penerimaan informasi, pengecekan lapangan hingga penanganan titik api. Dari Humas Polres Hulu Sungai Tengah, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.